untuk terbang 11 kota di Eropa, dari Madrid, London Heathrow, London Gatwick, Jerman ada 3, München, Frankfurt, sama dari Jakarta selalu larut malam atau tengah malam, supaya nanti mendaratnya di Jerman atau di tujuan lah di London atau di mana itu masuknya siang. Ada 3 rutenya. Satu bisa kita lewat tengah, nanti lewat Abu Dhabi, bisa juga lewat utara, nanti kita lewat Moskow. Terus satu lagi lewat selatan. Lewat selatan itu bisa juga kita lewat nanti lewat Jeddah kan, kalau lurus yaitu lewat Mumbai. Makin tinggi kita terbang, airnya makin banyak, udaranya makin tipis, sehingga pembakaran pun makin sering. Pantai timur itu adalah San Francisco. Sekarang kalau dari sana mau ke New York, dia butuh 6 jam. Saya pernah terbang dari London Gatwick, membawa penumpang orang Australia yang akan pulang ke Australia melalui Amsterdam, dari London Gatwick, Amsterdam, Abu Dhabi, baru ke Jakarta. Kami pas di atas kota Teheran, kan autopilotnya, saya goyang, kemudian terjadilah, dikuasailah pesawat ini oleh mereka. Semua mereka menguasai pesawat ini, udah harus minuman semua, dan pramugari saya naiklah ke upgrade in a few minutes. If you are not going back to your seat Abu Dhabi, saya teleponlah ke otoritas Abu Dhabi. Saya kasih tahu, saya punya masalah di pesawat. Sudah dikuasai oleh penumpang. Sampai di Dubai, di situ penumpangnya orang Jerman 200-an, mereka marah. They want to talk to the captain. Pramugari saya bilang, no, it's not allowed for you to talk to the captain. No, we need to talk to captain. Mungkin ada banyak yang harus kita perbaiki.
Oke saudara, dimanapun Anda berada pada saat ini, kami kembali berbincang-bincang bersama Bapak Kapten Darwis Panjaitan, seorang pilot senior di Garuda Indonesia. Ya, mungkin masih banyak yang perlu harus kita ketahui dari beliau, dan sekarang kita serahkan dulu apa yang mau dicurahkan beliau kepada kita. Silakan Pak Kapten Darwis. Saya dulu terbang 11 kota di Eropa. Kota di Eropa ya? Ya, karena kita dulu konsentrasinya terbang ke Eropa, Ya. bukan ke Amerika. Oh, Jadi kita terbang 11 kota di Eropa, mulai dari Madrid, terus naik ke atas sampai London Heathrow, London Gatwick, sampai ke itu apa namanya itu Jerman ada 3, München, Frankfurt, sama Berlin. oh Berlin. Berlin. Nah, dulu itu 3 kota dulu itu yang memiliki itu. Sekarang udah 1. Udah Jerman. Nah, ya cukup banyak lah kalau pengalaman itu. Dan masing-masing negara lain. Lain maksudnya? Lain dalam arti pertama sekali mungkin ini penting sekali. Ini juga kalau boleh saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya, teman-teman saya pilot-pilot, bahwa pilot itu dilihat orang itu sudah orang yang pertama istimewa. Ya. Istimewa. Jadi tidak perlu kita sombong, tidak perlu angkuh, ramah, senyum, perlu ketawa, tawa gitu. Mungkin penumpang itu karena begitu kita masuk ke suatu terminal, ya, semua mata tertuju ke pilot. Sedikit mata melihat pramugari, semua ke pilotnya. Gimana ini? Do I am safe with this pilot? Semua akan bertanya dalam hati, do I safe with this pilot? Padahal tampak kita jelek, ya, hidungnya pesek, nggak mancung. Tapi cara kita mungkin performance kita, ya, cukup baik, cukup terhormat, cukup ini dan elegan, mereka juga akan senang. Iya. Salah satu, kami pernah 3 kali masuk ke Jerman, kita juara 1 masuk ke Jerman. Juara 1? Juara 1 setiap memasuki wilayah itu, prosedur dan segala-segalanya kita itu diakui terbaik di antara mereka yang masuk ke Jerman itu. Oke Pak Kapten, kalau misalnya dulu di masanya Pak Kapten itu, kalau dari Jakarta misalnya ke Jerman itu terbangnya jam berapa? Rata-rata kita dari Jakarta selalu larut malam atau tengah malam, supaya nanti mendaratnya di Jerman atau di tujuan lah di London atau di mana itu masuknya siang. Masuknya siang. Berapa jam itu penerbangan dari Jakarta ke Eropa lah misalnya? Ke Eropa, kalau kita direct sekarang 10 jam 30, 10 jam 40 kurang lebih. Karena tergantung angin. Oh, ada juga kaitannya dengan Oh ya sangat. Kalau anginnya di Eropa sekarang musim dingin, kita datang dari sini bisa ekstrim itu, bisa 1 jam lebih penerbangannya lebih lama. Lebih lama, ya. Tapi kalau pas dia di sana summer, kita dari sini, wah kayak
cepat sekali tuh Iya. di bawah angin. Iya ya. Oh, Jadi ada pengaruhnya, pengaruh cuaca ya. pengaruh cuaca. Jadi kalau misalnya dari Jakarta, misalnya ke Eropa, biasanya yang negara-negara yang dilintasi apa gitu? Terus sangat banyak. Saya boleh katakan, kalau kita mau ambillah kita ke Misalnya rutenya dari mana lah pada Ya. umumnya? Kita ada beberapa rute ya. ya, ada beberapa rute. Tapi Misalnya yang sering, kita dari sini ke ambillah dulu ke Jerman. hmm. Ada 3 rutenya. Hmm. Satu bisa kita lewat tengah, nanti lewat Abu Dhabi, Dan bisa juga lewat utara. Nanti kita lewat Moskow. terus satu lagi, Lewat selatan. Lewat selatan itu bisa juga kita nanti lewat Jeddah. tidak ya. Eh, Kalau itu semua jam terbangnya sama aja ya? Oh enggak, beda. Lebih jauh dari mana? Lebih lama penerbangan. Pasti penerbangannya yang kalau lewat utara atau selatan lebih jauh. Lebih jauh. Lebih dekat kalau lurus yaitu lewat Mumbai, terus ada nanti kota kecil, kemudian Laut Arab, barulah Abu Dhabi, lurus ke atas. Masuk ke Eropa ya. Nah, itu jalan paling bagus. Itu normalnya bisa 10 Itu normalnya, iya. kurang lebih 10 jam. Tetapi itu pun tergantung karena begitu banyaknya penerbangan ini sekarang. Saya kasih contoh. Saya pernah misalnya dari Jakarta atau dari Singapura mau ke Eropa. Kita kalau lewat itu dikasih levelnya itu rendah, hanya 24.000 sampai ke Abu Dhabi. 24.000 kaki. Karena pesawat itu makin rendah dia terbang, makin banyak bensin dibakar. Oh, absurdnya makin banyak. Makin banyak dibakar. Karena ada namanya fuel air ratio. Makin tinggi kita terbang, airnya makin banyak, udaranya makin tipis, sehingga pembakaran pun makin sedikit. Jadi tergantung. Jadi kalau kita ke Medan sekarang lah, ambillah contoh kita ke Medan. Karena traffic lalu lintasnya kan masih biasa-biasa saja. Rata-rata 31.000, kalau naik pesawat 29, ya, atau pesawat besar lah yang 35.000 kaki. Ya, kalau yang pesawat itu 31 kurang lebih gitu. Nah, karena trafficnya itu nggak banyak dan bisa diatur. Kau duluan lah, nanti dia nyusul nanti 10 menit di belakangnya. Karena peraturan penerbangan mengatakan boleh di dalam control zone boleh beda 10 menit. Dia duluan 10 menit, kita menyusul 10 menit dengan kecepatan yang sama. Tapi kalau ini kita harus berubah. Apakah kita naik atau turun? Oh iya, dari kecelakaan. Ini udah kecelakaan. Ah. Nah, kira-kira itu. Kalau misalnya penerbangan dari Jakarta ke Eropa itu ada istirahatnya ya, Pak? Apa langsung itu? Oh, istirahat. Karena kita maksimum limitnya 10 jam. Ya. Ya kan? Jadi transitnya ada. Jadi setiap mendekati 10 jam, biasanya kalau kita 10 jam itu dikurangi lah setengah jam untuk kalau dia tidak masuk bisa lari kemana-mana, misalnya atau 1 jam. Nah, sebelum masuk itu, sebelum itu udah di limit. Nah, dia harus turun di situ. Nah, makanya kalau kita dulu saya lewat apa itu namanya, lewat selatan, Bombay, saya turun di Bombay. Jadi kalau yang terjauh itu ke Eropa, ke mana? Kota mana itu di negara mana? London kan? Itu yang paling jauh ya. Ya.
sampai 10 jam Eh, lebih. eh, Kalau London Heathrow di bawah sedikit, London Gatwick ya. Kalau Moskow berarti lebih dekat lagi ya. Moskow hanya di utara kita. Itu berapa jam? Saya kira hanya 8 jam. Berapa jam? Iya, kalau mau Ke Moskow ya. Moskow. Ke Rusia ya. Iya, 8 jam lebih lah. Di luar itu mana lagi? Oke. Saya kira banyak, karena di kota Riyadh sendiri ada Riyadh, ada Dhahran, ada banyak kota-kota di sana. Daerah Arab sana Ya, ya. banyak kota-kotanya. Saya daratin di sana. Jadi kalau ke Amerika sama sekali tidak pernah. Amerika pernah, tetapi kan dia tidak permanen. Tidak permanen ya. Buat kerja. Kadang ada, kadang enggak. Saya tidak tahu. Tapi pernah juga. Iya, pernah. Alasan bisnis katanya. Oh, berarti membawa penumpang khusus istilahnya. Ya, tapi tidak memungkinkan katanya. Karena pertama, saya bisa mengerti kalau kita ke misalnya ke Amerika, Amerika juga kan kita pantai utara, pantai timur, pantai timur, bukan pantai barat, bukan. Kita pantai timur. Maksudnya itu apa? Jadi pantai timur itu adalah San Francisco, ya kan? Ya. Honolulu, kan kayak gitu lah. Nah, sekarang kalau dari sana mau ke New York, dia butuh 6 jam naik pesawat. Dari Honolulu. Iya. Jadi nggak ada penerbangan yang reguler ke Amerika gitu ya? Enggak, Sampai sekarang. sampai sekarang. Jadi yang paling ininya di Eropa dan yang paling banyak. Dan di Asia mungkin Jepang, Iya. Korea, Nah, ya. tentunya karena pasarnya itu adalah untuk Asia, Eropa. Mungkin itulah pemilihannya ke sana. Karena rata-rata yang ke San Francisco atau yang lewat belahan bumi selatan, saya dengar sih rata-rata tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan. Ya. Penumpangnya bawa misalnya pakai N11 atau jenis itu lebih banyak isi bensinnya daripada karbonnya. Kira-kira itu. Sudah sebanding ya. Tidak sebanding. Sedangkan kalau ke Eropa dia kan bisa bawa sekali banyak, turun dulu di sini, turun di sini. Ya, kira-kira gitu. Dan rata-rata penumpang Eropa lebih banyak di Indonesia daripada penumpang Amerika. Kalaupun datang dari Amerika, itu mungkin dia akan terbang dulu ke misalnya lewat Seoul atau lewat Tokyo atau lewat Taiwan atau lewat Hong Kong, baru datang ke Indonesia. Ya. Jadi otomatis transit dulu di sana. Transit dulu dan misalnya satu-satunya dulu yang terbang langsung kita adalah Garuda. Tapi itu pun lewat Guam. Buang ya. Blok Guam kan blok kecil Ya. di selatan. Itu langsung ke Eropa. Enggak, baru ke Amerika. Oh. Dan ke Amerika ya. Dan. Ya, lewat Guam dulu. Salah satu penerbangan yang unik, saya pernah terbang dari London Gatwick, membawa penumpang orang Australia yang akan pulang ke Australia melalui Amsterdam, dari London Gatwick, Amsterdam, Abu Dhabi, baru ke Jakarta. Ini penumpang kurang lebih 260 orang isinya. Dan mungkin oleh kebiasaan yang sudah mereka biasakan, nah ini udah minum-minum semua ini. Oh, penumpang ini. Penumpang ini. Iya. Jadi ini mereka udah minum-minum dari London Gatwick sampai di Frankfurt. Waktu itu purser saya sudah menyampaikan supaya nanti berikutnya tidak usah dulu dibagikan minuman keras, tolong ditahan dulu minumannya, kira-kira gitu. Ya memang kalau di penerbangan di luar itu ada dibagikan. Oh ya, dibagikan. Oh iya ya. Dibagikan. Oke. Kalau penerbangan luar itu
masih free, masih bebas. Ya, Tapi terbatas bentuknya. sekedar lah gitu ya. Ya, Kan nanti pramugari kita akan melihat apakah ini telah cukup, dia akan stop minumannya. Nah, kira-kira gitu. Nah, waktu kami kos di atas kota Teheran, ya, waktu itu Khomeini baru menjatuhkan Shah Iran. Jadi Shah Iran baru jatuh, diambil alih oleh Khomeini. Masih ingat ya? Masih diambil oleh Khomeini. Jadi kota Iran waktu itu, kalau tidak salah, adalah negara Muslim yang terberat waktu itu. Nah, awalnya penumpang di dalam pesawat ini sudah dikasih tahu oleh purser dan anak buah saya. Saya coba kasih seatbelt on gitu, nyala supaya duduk kembali. Wah, ternyata makin enak. Tidak ada yang mau duduk. Nah, kemudian saya matikan autopilotnya, saya goyang di pesawat. Wah, ternyata ini makin enak. Gak ada yang mau duduk. Makin enak. Saya kasih tahu bahwa kita memasuki wilayah berawan dan segala macam. Supaya kembali tempat duduk. You have to return to your seat. Gitu. Nobody care. Gak ada yang care. Semuanya malah happy-happy. Kemudian terjadilah, dikuasailah pesawat ini oleh mereka. Semua mereka menguasai pesawat ini, udah habis minuman-minuman semua, dan pramugari saya naiklah ke upper deck, ke atas, tempat first class. Ini sambil terbang ya? Sambil terbang, naik ke first class. Kemudian anak buah saya yang steward itulah berdiri di tangga pesawat ke atas itu. Mereka lah yang menjaga supaya mereka jangan naik ke atas. Karena kalau naik ke atas nanti dikuasai pesawat ini, kita pun habis. Nah, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Akhirnya saya ambillah mic-nya. Saya umumkan bahwa in a few minutes, if you are not going back to your seat, kalau kau tidak kembali ke tempat dudukmu, saya akan mendarat di kota Teheran, the most Muslim country in this world. Nah, itu udah dekat ke Abu Dhabi, kurang lebih tinggal 30 menit lagi Abu Dhabi. Udah turun istilahnya. Ya, tinggal turun. Akhirnya mereka kembali ke tempat duduk. Saya sambil terbang, udah kembali ke tempat duduk. Saya tanya kawan-kawan saya, adik-adik pramugari sama personnya, gimana semuanya? Sudah kembali duduk? Baik kan? Semuanya oke. Diteruskan ke Abu Dhabi. Menuju Abu Dhabi, saya teleponlah ke otoritas Abu Dhabi. Saya kasih tahu, saya punya masalah di pesawat. Sudah dikuasai oleh penumpang. Saya minta parkir untuk pesawat ini. Nah, United Emirat Arab atau Abu Dhabi, menurut logika saya kan nggak pernah perang ini, aman-aman aja. Jadi begitu ada berita saya ada pesawat mau mendarat ini, ya semua seperti bahagia. Wah, diparkirlah saya di tengah padang pasir sana. Ya, terus begitu turun mereka, saya bilang, biar saya tunggu di pintu pesawat nanti. Jadi saya turun dari tangga atas, turun ke bawah, saya tungguin di situ. Ini apa ini? Penumpang ini. Total lah ditangkap oleh 26 orang. Itu tujuannya memang Abu Dhabi bukan? Bukan, mau ke Australia. Mau ke Australia. Iya. Akhirnya mereka diturunkan dan diproses hukum. Diturunkan di proses hukum lah di di Abu Dhabi. Ya, setelah diproses hukum semuanya ada 26 orang. Nah, termasuk saya, kita kompromi lah sama saya. Kemudian kapten berikutnya yang menggantikan saya. Nah, itulah dia, ngobrol lagi kita. Mana baiknya? Apabila kita tahan di Abu Dhabi, saya harus datang terus ke sini. Memproses mereka. Sebagai saksi. Sebagai saksi. Dan kan makan waktu. Dan saya juga butuh terbang dan semuanya. Dan ini sangat merepotkan negara kita. Sangat merepotkan negara kita. Bagaimana ini? Gitu. Akhirnya datanglah dokternya bagus.
Dia bilang begini, bagaimana Cap kalau kami suntik aja mereka, suntik untuk bikin tidur, tidak dosis tinggi, hanya untuk tidur aja, supaya mereka tidur. Oh, bagaimana itu ya? Ada diajarkanlah ke perser saya, kalau ada nanti di tengah jalan yang bangun lagi, disuntik lagi aja, supaya tidur. Nah, jadi jalan keluar kira-kira itu. Iya. Supaya perjalanan lanjut ke Australia. Oke. Akhirnya teman saya yang bawa pesawat ini juga terima itu. Akhirnya Dan penumpangnya oke juga. ya jelas. Kalau dia ditahan di sini, Iya. siapa yang tahu dia lepas kapan? Iya. Mau tidak mau mereka harus terima. Gitu. Iya, terpaksa. Oh, jadi itu tadi waktu proses mau naik ke pesawat apa tidak diperiksa bahwa mereka memang ini sudah nggak normal lagi istilahnya, udah mau dari London. Mungkin juga betul, mungkin diperiksa, tapi kan kita percaya bahwa orang luar negeri antara mau dan tidak mau kan nggak kelihatan. Waktu dia lewat daripada security, dia normal-normal aja, baik-baik aja, nggak ada yang masalah. Baru setelah di dalam pesawat, apalagi kalau memang ada disediakan. Itu dia. Makanya kita ingatkan, jangan dibagi lagi minuman itu. Kalau saran Pak Kapten sendiri tentang hal ini bagaimana itu ya? Ya, Menyediakan miras di dalam pesawat. saya kira wajar-wajar aja. Di dalam dunia penerbangan kita sekarang ini, bahwa orang minum di pesawat adalah untuk membuat dia tenang, membuat dia senang. Itu pertama. Sehingga kalaupun disiapkan minuman buat dia, tentunya penumpang yang naik pesawat kan orang yang berpendidikan. Itu kan, ya kan? Dia akan minum semau dia untuk enak buat dia, bukan untuk mabuk. Tapi itu ternyata kan sudah ada seperti itu, Pak Kapten, gimana itu? Nah, Ternyata jadi rusuh di dalam karena pesawat. sudah dari sebelumnya, sebelum mereka naik ke pesawat itu sudah minum duluan. Iya. Di dalam pesawat nambah lagi. Makanya waktu di dalam pesawat sudah diingatkan oleh purser, jangan buka pantry. Istilahnya pantry namanya itu. Rupanya ada pramugari itu 2 orang. Buka pantry ini. Rupanya penumpang di belakang dia lihat. Iya. Ada minuman. Ini ada minuman nih. Itu free ya, Pak? Ya free. Jadi selagi masih ada stok, mereka bisa. Iya. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi itu pengalaman yang benar-benar menegangkan ya, di udara ada orang mabuk di dalam Iya. pesawat. Saya waktu itu terbang dari Jakarta, Cengkareng ke Abu Dhabi, kurang lebih 8 jam 20 kalau nggak salah. Sampai di Abu Dhabi terjadilah namanya sandstorm, ya, dari Toba. Dari Toba. Dan kita mau mendarat, datanglah badai, menutuplah kaca ini, sehingga mungkin hanya 200 meter lagi landasan sudah kelihatan. Tapi datang badai ini begitu besar, mendadak. Ya, kita nggak tahu datangnya kapan, bagaimana ya, karena tidak terdeteksi. Akhirnya saya naik lagi ke atas Gorau. Naik ke atas, saya tanya, berapa lama lagi? Oh, masih lama. Bisa jadi antara setengah sampai 1 jam. Bensin saya berkurang kalau saya teruskan. Nah, akhirnya saya putuskanlah kita divert ke Dubai. Larilah kita ke Dubai. Mendaratlah kita di Dubai. Waktu mendarat di Dubai, semua sih normal-normal aja semuanya. Nah, sampai di Dubai, di situ penumpangnya orang Jerman 200-an lebih. Di situ ini menarik juga. Mereka marah. Mereka bilang, kita pengen ketemu kaptennya. We want to talk to the captain. Pramugari saya bilang, no, it's not allowed for you to talk to the captain. No, we need to talk to captain.
ini talk to captain, kayak gitu. Akhirnya saya bilang sama pramugari, boleh saya ngomong. Akhirnya sudah saya turun lah dari upper deck, dari tangga pesawat atas, turunlah ke bawah. Pas di pintu pesawat, mereka udah berdiri semua di sini. Nah, saya kasih tahu, dalam bahasa Indonesia ya, bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih. Satu yang saya sangat senang, saya berbahagia terbang bersama bapak-bapak. Gak ada duanya kebahagiaan saya kalau kita terbang sama-sama. Apalagi bapak bilang kita sekarang berangkat ke continue ke Frankfurt. Saya suka. Kalau kita ke Frankfurt, take some more get fuel, and then go. Kita ke Frankfurt. Saya suka. Cuman permasalahannya sekarang adalah apabila kita nanti ke Frankfurt, batas waktu saya menerbangkan pesawat ini telah melewati itu. Artinya bapak-bapak tidak ada lagi toleransi dibayar oleh asuransi. Karena saya ilegal. Saya menerbakan bapak-bapak, saya ilegal. Sudah lewat limit. Sudah lewat limit saya. Karena maksimum saya terbang hanya 10 jam. Sedangkan kalau kita ke Frankfurt bisa 12 jam lebih. Berarti kita melewati itu. Dan tidak ada ampun. Pesawat tidak digaransi. Bapak-bapak, ibu-ibu semua tidak digaransi. Saya pun, anak istri saya tidak dapat apa. Saya kita serahkan kepada bapak, ibu-ibu. Apakah kita terus ke Frankfurt dengan kondisi begini? Atau kita nanti dari sini balik ke Abu Dhabi? Setelah get some more fuel, and then back to Abu Dhabi. Hanya 30 menit kurang. Wah, tepuk tangan di situ. Orang Jerman itu. Tepuk tangan semuanya. Bagus, Kapten, bagus. Kita senang. Kapten setelah menjelaskan begini, terus kami baru tahu ada limitnya. Jadi akhirnya mendarat di Abu Dhabi. Kembali ke Abu Dhabi. Nunggulah kurang lebih 1,5 jam. Datanglah orang dari Abu Dhabi, sudah membaik. Setelah fuel oke, take off lagi. Ini masalah kondisi alam yang sudah kondisi, ya, dan pengertian daripada penumpang. Iya. Terhadap sesuatu hal kegagalan pendaratan. Jadi jangan juga kita juga suka gitu. Maaf, saya tidak mencoba menjustis atau apa gitu. Kita coba dulu mengerti kalau ada permasalahan di pesawat ini, ada apa sih? Ada apa sih? Dan kita coba mau, kan bisa terus. Kok jadi? Kalau tidak segampang itu. Enggak. Hasilnya. Betul. Oke, Bang. Kalau sampai sekarang ini penerbangan ke luar negeri didominasi sama Garuda. Waktu itu. Makanya saya harapkan juga kawan-kawan juga yang sekarang non Garuda yang terbang keluar, mungkin ada banyak yang harus kita perbaiki. Ya, harus banyak kita perbaiki. Di antaranya apa? Salah satunya di antaranya sikap kita, ya ramah, tapi bukan cengengesan gitu. Iya. Ya, tetap ada koridor-koridornya, tetap pada ininya. Sederhana aja. Sederhana aja.